Jadi gunakan kesempatan kamu sebelum kamu nangis mati sibuk. Pasti nangis mati sibuk ya ngadepi mungkar, ngadepi neraka. Karena neraka sudah sibuk, gak ngarah dia nganggur. Bertua-tua, cokot kolot jengking, sesuatu yang serius baiknya disampaikan dengan apa? Emosi. Itu sudah sunnatul anbiya. Ya karena mungkin kau mengingatkan kebakaran, kemudian kau ngeling ngapunten nyuwun sewu badhe matur. Wonten napa? Nggih ngapunten kula ganggu. Lagi cerita nak omahe omahe jenengan kebakaran dan anak jenengan tesih teng lebet. Iku sopan apa goblok? Nah, iku sopan apa goblok? Mestinya sebenarnya ini, misalnya orang kebakaran, Ruhin kan waduh, anakmu lo mam kebakaran ini cek ning jero, enak-enakan ngopi, harusnya kan begitu. Untuk menyampaikan hal penting harus muhdiban, harus posisi marah. Coba kok ngapunten di badan itu, ngapunten sangat, ini juga. Bukan sing dia malah cek ning cendem. Ngapunten sangat kan. Oh, mana nih? Diterasakan dia ngunduin. Kemarin sopan suwi bagaimana terus dalam jenengan itu kebakaran anak jenengan teng dan kalau badai meledet dari pamit jenengan saya ikut goblok apa sopan nah Rasulullah kira-kira seperti itu. Kita semua ini sudah di jalur neraka itu jelas, kalian semua ini sudah di jalur dan Nabi tahu ya enggak pengajaran rokok kita menuruti nafsu. Cinta Allah dengan uang bisa saja kita indah Allah lebih mencintai uang ketimbang Allah, bisa saja indah Allah kita lebih mencintai dunia ketimbang Allah. Itu kan jalur neraka semua. Dan Nabi mengingatkan sopahakum mamasakum, saat ini juga, pagi ini juga kamu ada musuh, saat sore ini juga kamu ada musuh. Nabi malah tidak apa ibu desa malah namun di sore setakong ini malah lu lain ada satu kejadian. Nabi itu ngendikan akhirat. Ini mirip bang Indonesia, mirip bang sadunya mah. Ya Rasulullah, ini kekasih kan. Pak Amin ngomong akhiratnya swarga neraka. Hari ini itu para masyiyah am, semua tanaman itu mati karena kekeringan, semua hewan mati karena kurang air. Kok malah jinan batas akhirat? Ini coba diselesaikan dulu. Akhirat nanti gak mantau lagi. Dan Nabi itu agak juga. Nabi resikonya ngadepi Nabi kan gitu ya, karena beliau sangat dekat sama Allah. Agak juga langsung dungo, tapi rotok mangkel. Nabi itu dungo mangkel lah temati aku ya, khusulah harus dimati. Nabi itu rotok mangkel ya. Tangannya diangkat, Allahumma ghaisambuhi sasakat, langsung banjir. Nabi berdungo kuntur. Ya sholat saya masih ada sholat Jumat terus kuntur. Itu hujan itu sampai seminggu, karena hujan itu semua Nabi diberi hak memerintah Allah. Nabi lali menghentikan. Jadi roy hujan itu cek perintah Allah. Jadi alam ini tunduk ke perintahnya Nabi. Jadi semua Nabi diberi hak pangeran merintah alam. Mulai masyhur Nabi ngongkar waktu kenapa? Moro dia moro masyhur kan ini Jeddah atau dekat Riyadh itu apa dekat enggak sudah dekat Jeddah tapi dari Mekah arah Mekah itu ada syajarotan yang dulu dianggap semacam syajaratul khoro. Jadi itu dulu itu kan padang pasir. Nabi mau ke hajat, mau ke WC lah kalau sekarang, karena di padang pasir kan tidak ada apa? Satir, nggak ada apa itu? Satir, nggak ada apa ya? Penutup. Terus pohon itu disuruh sama Nabi, ya sejarah halumni kamu kesini. Yang satu ini, terus faltafat. Kemudian beberapa pohon itu faltafat melindungi Nabi, terus Nabi kalau ke hajat. Setelah itu silakan kembali ke tempat masing-masing. Dan itu diabadikan jadi masjid sejarah apa? Masjid sejarah. Ayat apa? Jadi Nabi itu dua, apa deh? Merintah Allah. Nah, karena Nabi agak cukup, ngendikan ya terus hujan sampai seminggu. Buat aja. Repotnya nak ngadepi Nabi. Orang banyak orang di sana ini, ya Rasulullah. Wingi ku onto mati ku kekeringan. Saya ingin mergo katut banjir. Hentikan banjir itu hentikan. Nabi santai yang tangkat Allahumma hawalaina walaina langsung bae. Soalnya ngadepi Nabi ku ya repot. Makanya Nabi itu pernah lihatkan mukjizat masyhur. Ini mukjizat yang mungkin Anda sering dengar.
Jabir itu kan melihat Nabi kelaparan 3 hari gak makan di perang Khandaq. Terus kata istri Jabir, kita masak tapi khusus Nabi ya, atau orang 6 sampai 10. Singkat cerita terus Jabir matur ke Rasulullah di Khandaq, istri saya bikin masakan kira-kira cukup orang 5 sampai 10 ya orang. Terus kata Nabi halumu ya ahdal Khandaq fa inna Jabiron sona alakum tu aman wa pembinu Khandaq. Ayo makan ke Jabir. Jabir bikin makan 3.000 orang dari 6 orang. Oh itu ngomel, jadi bareng Jabir teko Nabi itu bawa pasukan. Bojone penangkalan ngomel. Dasar wong lanang giyoblok. Orang guna semua riwayat itu ngomel. Dasar wong lanang giyoblok. Kandhani wong nem kok malah. Maksudku Nabi mbek wong parkir ora aku bukan Mustafa lho. Cari budi sengan pusat kandha. Tapi goblok Nabi rawani. Pusat kandha. Nabi dengan santai bilang ke istri kamu Jabir jangan boleh masakan, buka masakan itu. Ya wes masak. Terus pakanan diinstruksikan Nabi kudu cukup wong 3.000 itu. Jadi Nabi itu beda. Di Nabi itu duwe hak merintah napa? Gele-gele jadi Nabi itu duwe hak napa? Merintah. Lantaran kena ditiru. Mereka tentu mungkin wali untuk bocoran-bocoran keramat itu mungkin meskipun kadarnya itu sedikit tapi dapat bocor karena bumi dan langit itu ikhtiar tauan awakar terakhirnya kolata ada yang nanopo toi malah bosuan sampai nak seneng pulau seneng haji pokoknya urip iku ngelola ketidaksenangan mulai ngatur pulau mereka nanopo wal kali nalopo itu wal afina. Soalnya Abu Bakar itu semua ngepol di Umar. Padahal Abu Bakar itu jadi wali besar karena lainal janib, orang yang sangat sopan, sangat santun. Dia jadi wali besar ya karena watak. Tapi Abu Bakar itu merasa ada yang hilang, yaitu untuk menghadapi kemungkaran watak seperti itu tidak efektif. Maka dia mengagumi Umar, sehingga dia jadi wali karena tegasnya terhadap kemungkaran. Tapi Umar yang tegas dengan kemungkaran hormat sama Abu Bakar karena banyak wali yang lewat jalur akhlak karimah atau layinal. Kayak apa sahabat dulu? Dua watak yang berbeda saling menghormati. Saya kira orang terus watak kuras orang ngembek serai Islam rasa Hindu semua. Kalau sing Islam sitoke, oh ini Indonesia apa Arab? Masa Indonesia. Dulu itu udah ada sahabat seperti itu. Kayak apa Abu Bakar lainal jannah? Aku sangat hormat sama Umar karena ada kebenaran yang hanya terwakili Umar, yaitu dalam bab ghirah fil haq, dalam bab nahi mungkar. Tapi Umar sadar betul ada kebenaran yang hanya terwakili Abu Bakar, yaitu husnul tarbiyah lainal jannah. Bahwa dengan watak seperti Abu Bakar kan mudah membina orang karena wataknya sifat. Dan kita kan nggak mungkin punya watak dua. Kau iso bareng ngamuk terus guyu ada mau stres. Tetap kita itu mati ini kan ada kubu sana ya kubu sebelah kan itu. Kan nggak punya pilihan. Kau iso bareng ngamuk guyu. Jadi gue mantel ke bujumu tuh bekas, gue tertular. Dari itu ngelakoni perintah Nabi. Kira-kira darah di stres pada kira-kira. Nggak bisa, makanya kamu harus sadar bahwa semua kebenaran itu tidak terwakili oleh diri kita. Nah di sini terus kita penting ngelola ketidakcocokan. Umar nggak cocok dengan watak Abu Bakar dalam banyak hal, tapi tetap hormat. Abu Bakar ya dalam banyak hal nggak cocok Umar. Yang paling masyhur tentang gaji. Rasulullah itu wafat. Intakola ila rofiqil alam. Abu Bakar itu sadar, aku itu gak Nabi. Pegawai zaman Nabi loyal karena Nabi. Sekarang saya hanya Abu Bakar. Digaji ya Abu Bakar. Digaji ya pegawai, ada yang pegawai kepresidenan, ada kecamatan, ada kabupaten. Minta ada dalam bahasa Arab atau wilayah atau manatik. Singkat cerita, misalnya gajinya Ali karena dia pegawai kepresidenan, itu ya misalnya 1 juta. Gajinya Abu Sufyan Muawiyah 1 juta. Ini sebab. Padahal Muawiyah itu masuk Islam pada Fatimah kan, ya gajinya 1 juta. Ali Islam mulai bayi dari Nabi ya tetap diprotes di Umar, ini enggak fair. Bagaimana Anda menyamakan orang yang Islamnya Adam lebih dulu dengan orang yang baru
Islam. Jadi Abu Bakar enak. Mereka punya kelebihan, punya fadl ilmu indah wa gajinya yang akhirat. Nah yang dunia itu sesuai standar pekerjaan. Karena standar pekerjaannya sama ya gajinya. Nah, Umar udah geremeng kayak Misbah, tapi ya wis biasanya sing presidennya Abu Bakar yang geremeng tok. Buat dia jadi khalifah, jadi Amirul Mukminin, dirubah. Ali misalnya gajinya 10 juta, Abi Sufyan 1 juta. Pekerjaannya sama. Protesnya Abi Sufyan CS. Ini gimana, ini tidak adil, pekerjaannya sama, gajinya kok beda. Fawwah kata Umar, la usawi baina man qatala Rasulullah wa baina man qatala ma'a Rasulillah. Demi pangeran, saya tidak akan menyamakan wong sing sak urip-uripe merangi Nabi iku kowe. Ambek wong sing sak urip-uripe dereno. Nabi iku Ali. Kudu gelem kan? Iya. Kayak apa? Lo ngempet lo. Umar ketika roh kebijakan Abu Bakar tasbih ya ngempet pirang tahun. Terus saya ngenteni pemilu. Jadi jangan kira dulu atau sahabat gak ada masalah dalam istiadat, ada, tapi ada insaf, ada kesadaran. Ya saya kira orang itu sukanya itu melampiaskan kebencian, tidak boleh. Orang justru Islam itu mengajarkan cara ngelola ketidakcocokan. Ini wal kadhibina itu wal afina. Oh, sempurna ben daftar wali ya, ketua ini rapakan wali, sono, papo, sama dengan ibu. Wal bina ka qabla fakri jalan joko sugesiro qabla fakri dan sebelumnya kiri siro. Ifal semua konyo siro atas satu bang sotako bina kelan perkoro. Fadula kami wa hukuman hajat iman sange hajat wong taljamu kang wajib bagi siro pun nafako iman. Qabla ulu bijai haten sebelumnya itu mekane musibah. Tutlifu kang iso ngrusak apa caifah malaka ing dunya sira. Kata sira mongko dadi sira fakiron ku fakir fitur ini dalam omah loro iku dunya akhirat. Pasti jaga kekayaan kamu sebelum kefakiran kamu. Artinya mumpung kaya maka perbanyak sedekah asal lebih dari sesuatu yang dibutuhkan keluarga kamu. Maksudnya jangan sedekahkan semua sampai keluarga kamu miskin. Nah, kenapa kamu disuruh jaga sedekah sebelum harta itu hilang? Maka kamu dunia yoranto, akhirat orang. Wahaya takobla mau tikalan jogo momen urip siro, kobla mau tiga sering mati siro, mati. Aiftanin tegesi jogo siro, main perkoro. Kalfa kang iso totul fi kang iso metokno siro nafawu ing manfaatin ma. Gak mau tiga selesai mati siro. Itu Fa'al pokok, baca mana? Fa'al sengkok, baca mana boleh? Fa'al pokok, Fa'al apa Fa'al? Betul fikang iso metokno siro, nafa'al yang manfaatin maka kamu tidak selesai mati siro. Fa'in nama nomor satu orang mata kamu mati, sopa mana ingkau tu amu jadi pakuta, sopa amal iman. Jadi jaga kehidupan kamu sebelum mati kamu. Artinya apa? Jaga amal masih hidup, karena harus kadung mati, kira iso amal ini mumpung hidup penuhi dengan amal. Termasuk amal tadi ngelola kebencian itu ya amal. Karena sebagian amal itu fi'lul qalbino, sebagian amal itu fi'lul qalbino. Wala yu'akhidukum wa billahi fi aimanikum wala yu'akhidukum bima kasabat qulubukum. Jadi dari Imam Bukhari sebagian amal terbesar justru fi'lul qalbi. Kayak kowe hasad mbek wong, dosane hasad fi'lul qalbi apa fi'lul jasad? Fi'lul qalbi. Benci, dendam pada seseorang itu jasad apa hati? Hati. Makanya kita juga mengelola kebencian. Kalau kebencian tidak kamu kelola itu jadi dendam. Kalau kamu kelola secara ilmu itu jadi ibadah. Memang misalnya aku gudeng Mustafa. Mustafa gak tahu diri, gudeng. Tapi nak aku nggak watak. Mustafa berarti ibadah apa? Bismillah ngono. Iya, misalnya Mustafa lebih tua di bang aku. Berarti ibadah lu suwi. Contoh mestinya maksiatnya lu suwi. Ibu beraro. Lu jadi kemarahan ulama-ulama. Ya tak warai. Ini Dawi Imam Ghazali, Dawi ulama tak dunia. Kena dulu orang tua, anggap saja aksaro ibadatan mingka. Ibadahnya mesti lu. Oke, orang soal hati maksiatnya mesti lu. Nah aku dulu kacil, dulu wae dosane maksiate akal lah mingka. Mesti lu sih. Nah aku dulu orang goblok. Misalnya aku orang alim dulu orang goblok maksiat. Lha iku hada ya'sillah ma'ajah iku maksiat tapi kok ya ono pantes wong goblok. Lah kowe maksiat kok Dadi kok ndelok wong liya kelebihane. Dadi orang bodoh kok maksiat kan pantes maksiat. Ora iso maca mukmin. Dadi aku gak pati gedeng mung pantes. Lah kene iso maca mukmin kok
maksiat. Sehingga melihat orang lain itu kelebihannya. Lah nek orang kafir, iso wae husnul khotimah. Sapa sing ora wasi, sapa sing ora Khalid bin Walid wae mantan kabeh wong kafir, tapi matu alal Islam. Bicara ning babat. Lah dengan melihat itu kita apa gubudeng temen ora? Ada orang Jawa gedeng nyanding, gubudenge juga dadi besan. Kalau kula riyen itu teng daerah mungkin kula nu. Wong kiye dengan apa jenenge Muhammadiyah. Kiai apa? Dulu anak pacaran untuk Muhammadiyah besan. Guyu gak toko-toko kiai. Biasane wong Muhammadiyah. Yo namanan suwi, sosok keselan tak iki rumput. Yo cara Jawa gede kok. Wingi kula ngen diceritani tiyang besanan, poncone sak kamar. Kiye dengan kok musak pondok. Saiki besan. Yo ketemu yo cek rapati mangki, yo cek rapati cocok, raine wis padha pangkole. Tapi kadang apa? Anake padha senenge piye. Wah, kek Mustafa kan. Di besanan bar. Ojo besanan rohen. Melarat musibah. Muni padha ra gelem dadi daripada kadung ngomong ditolak ya mendingan apa? Nolak sewa. Wahaya taka qabla mautika terus wa faro kalan longgar sira qabla syahadika sedurunge sibu sira. Aku mau kiai macane qabla syuhulika no. Wa nggih macane mau kiai macane syuhulika. Wa faro qabla syuhulika mau kiai macane tapi di senawi macane fi fathis sin. Melandi sawal syuhulika. Oke, perkara karo kate. Semasuk syuhul. Sawale suruh Subulan yang terkenal kayak gini mas. Saya mau mau aku semua color apa? Sakmika berapa? Sukmika. Saning tegese merkoleo siro farogo kau yang kelonggaran siro via gitar kau belas suhlika sedurunge sibu siro via awal dari kiamati sedurunge kelawan prahara-praharane kiamat. Allah tikang awal mana jika kamu tahu kawitane tahapan kiamat itu al-qabru kuburan. Jadi gunakan kesempatan kamu sebelum kamu nangis mati sibuk. Pasti naik mati sibuk ya ngadepi mungkar, ngadepi neraka. Kan ane neraka jelas sibuk, gak arah ke nganggur. Bercokot kolot jengking, Tadi ke masuk di dunia nganggur, ane neraka menjawab sibuk, sibuk sakol ya. Coba ane neraka menjawab sakol apa sih? Orang sibuk ya, jajal. Kenapa berturu? Bercokot jengking, cokot apa? Pulau bariku digeruaci, wah, centukang bodoh nih, jadi aku lilak deh, wah. Kotak gunting dari luar, seloro bukan rokok. Lain rasa mlebu seloro. Kau usah biar rasa dijajal wis pokoke ora usah. Kada kau pengen nakola nakep nukel gue ing hadis soal aziz atau gue ing hada soal aziz Imam Aziz anil munawi sang Imam Nawawi. Fadhi satu mongko utawi ikilah barang lima pola ya arif ora ngerti kodroha ing kadare hadil khamsah illa ba'da zawaliya sawise ilange hadil khamsah. Tapi umumnya wong krasa iku sawise ilang. Dadi kowe nek seloro lagi roh pentinge nek kere roh pentinge di dhuwit, nambah di dhuwit gura-gura. Nek mati lagi roh pentinge hidup. Ana saiki mumpung urip napa dijaga energi itu dijaga yang baik. Ini mau cara kula paling gampang kok. Ini sirahus sodri. Ya dawuh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh in aratta antus biha wa tumsi awalisa fi qalbika isun ala ahadin fa'al badai vitamin sunnah. Jadi Nabi ku kira aku dadi wong apik gampang tuh. Pokoke tangi turu. Ya napa tangi turu, terus bihai kowe tangi turu, autumsi utawa sore-sore, sementing wale safi qalbika isun ala ahadin. Di hati kamu tidak ada kebencian kepada siapapun. Karena salimus sodri apa? Salimus sodri. Itu kata Rasulullah itu sudah cukup. Karena kalau bapak kulo, guru kulo, Mbah Mun, bapak kulo, anak sehat kulo juga balik sementing wong hati ini selamat. Ngamal fisik itu biasa. Bapak kulo, guru kulo ngamal fisik, tapi hatinya nanti pikiran macam-macam. Jadi apa? Inarot tak antus biha wa tunsia wali safikol kita khisyun ala ahadin apa. Makanya guru-guru kita itu membolehkan anak-anaknya kadang delok TV, kadang dolanan. Setelah mereka sugeng ya kadang mau delok. Ya yang rileks-rileks saja. Itu orang-orang alim, itu orang yang menghindari ngomong penting. Karena kalau ngomong penting jadi keben. Saya pernah menyaksikan sendiri, dua orang alim jagungan.
Ya rada jorok jagongan itu. Dhisik aku ya iskal kan. Nah cara kowe jorok ora gak iskal. Terus pas mbek ini iki dua orang alim. Aku orang jare nyaksikan sendiri. Wong itu dua-duanya guru saya. Yang satu orang tua saya, yang satu guru saya. Semua. Singkat cerita itu ada gosip, misalnya kaji A, misalnya kaji Z itu atau trondo, tapi tidak sampai selingkuh, tidak sampai zina. Ya sebagian. Singkat cerita pertanyaannya gini, lu ayun, itu ada tamu banyak, lu ayu bah, nganti ngatur kopi yang buat tenang, lalu ini nganti spiro, itu cerita apa body dia ayu dia, ada yang apa pewartane mau kirim. Oh ya pantas, jenenge wong ayu sing ngatut ngomong larang, malah didukung pantes. Orang muni ora halal apa? Pantes jenenge wong lanang di dhuwit. Wis biasa katut rodo ayu. Katut wong elek ngono yo dadi berita aja deh. Maksudnya ya aneh, ini katut wong ayu biasa. Tapi bapak wis kaji wis kiye kosok ngono, Mbak. Ya ora apa-apa nek katut wong elek sing popo. Singkat cerita gitu. Pertama saya itu SK. Setelah sekian tahun saya dipanggil oleh guru saya, kemudian mas ada bapak kue ros bapak kiai kok seneng guyon. Beliau menerangkan kalau tidak guyon itu pasti jadi serius. Saya ulang lagi, ini wong yang terlalu ekstrim dan tobat. Kalau nggak guyon pasti pilihannya serius. Misalnya Mustafa kan nggak seneng guyon, mesti kiai kok ngono, kiai kok rogokong katut, berarti jadi kodas kan. Kamu menuduh kalam khobar itu kan yahtamilu sidqa wal kizba. Kalam itu kan bisa benar bisa tidak, tapi karena kamu terprovokasi kiai kok katut bokong, kiai katut wong ayu, kiai opo, kamu ngomong serius akhirnya jadi vonis kan? Ya enggak? Mendingan kayak guyon kan gak vonis. Ya pak, jadi wong lanang katut wong ayu pak. Tapi cuma halal lah ya. Boleh potas pantas tuh nih. Dari pas ngono kiai kok jadi modern. Assalamualaikum terus pertama. Jawabnya malah lucu. Lah aku resen serban pula ya bodoh. Ternyata sama mendukung semua. Kepantasan itu didukung. Orang halal ya, betul halal begitu. Dimaklumi. Dulu saya SK ternyata apa? Itu untuk menghindari kalimat penting yang kalau kamu imani jadi kodas. Dan kodas itu dosa besar. Dan sekarang tuh banyak orang suka ngomong penting, akhirnya malah kodas kan? Sebetulnya kalau ada misalnya orang isu itu korupsi yang duit masjid, mestinya oleh menanggapi gini saja. Jenenge duit kecobaan kuno mulai saiki biasa wae. Kalau kamu bilang iya kan membenarkan, padahal ini soal efek. Nah itu resiko omongan penting. Lalu jadi saiki seneng ngomong penting. Ilmu ra cukup, atine elek ngomong penting rusak dunya. Ilmu ra cukup, atine elek ngomongnya penting terus rusak. Mesti dihindari ngomong penting itu dihindari karena itu bahaya. Coba kalau kamu tadi terprovokasi ngomong penting jadinya kodas enggak? Kalau kodas dosa besar enggak? Dosa besar karena apa kayak guyon lalu randani wahyu mbak cek ajunis bro dicerita loh ke wong ini wah rabak naik senyum merotok naat wah dicerita ya ini sih ngono gue aku wah nah ngono ya pantas ya waras maksudnya ya waras. Kalau kena metu sepesa kok takut lah, itu lagi berita. Dulu lah iskal saya lu kiai kok bakas gosip ngono. Tapi setelah saya tambah alim, tambah waras. Ternyata semua ini hanya untuk menghindari omongan penting yang nanti menjurus ke kodas apa? Kodas itu menuduh orang lain. Tapi nak guyon kan tidak menuduh. Coba misalnya kamu mantau sama Indonesia, terus kamu tuduh Indonesia itu togut, Indonesia itu kafir. Coba, kalau kamu ngikuti bahasa murtad itu kan ngeri. Mangko lali akhiyah kafir fakot ba'abihi ahaduma. Orang yang menuduh orang lain kafir, maka kemungkinannya salah satu pasti kafir. Kalau yang dituduh betul kafir, ya yang dituduh memang benar-benar kafir. Kalau tidak dia sendiri yang, loh masa kita mau masuk wilayah yang resiko gitu? Daripada masuk wilayah resiko Indonesia biar ada masyarakat, gak jelas ya. Bisa gak jelas. Lapa maksiat piye? Akeh wae. Akeh yo jumlahe akeh ora sithik. Ya yo terus piye? Ya piye. Ya muga-muga sing maksiat tobat wis ngono sing ra jelas. Ini sikap yang enggak jelas ya, ora jelas. Karena kalau kamu jelas pasti nilainya masuk bab tadi. Kalau yang kamu tuduh tidak kafir, ya kamu kafir. Kamu mau resiko bermain seperti ini? Enggak kan? Mendingan ngomong enggak jelas kan? Barokahnya enggak jelas itu menjadi hukum kita juga enggak jelas.
Bagus itu, tapi pada jelas, kue jelas kodasnya nuduh orang. Jadi aku misalnya suatu saat ini aku mau kesokin kuat terus roda gunung gitu. Itu apa yang pertama? Layu. Bocah waras kok gelem ini. Wah. Mesti saya tak omongnya sih penting-penting. Waras kok ijek SMA tapi sempurna apa enggak bener. Saya takon jajah ya opo. Mesti aku dari ngomong penting. Takono itu sementing ijazah opo setua ngono kok dikatuti saya SMA. Itu khas wong alim karena ngindari ngomong penting karena kalau penting itu mesti nuduh. Dan kalau nuduh kita kodak berarti gayane soleh tapi goblok wis tak. Orang goblok ya wong kocak kok dilakoni apa? Itu kiat-kiat itu kurang gampang. Itu hanya orang alim yang punya sanad-sanad seperti itu. Maksudnya kalau ketemu ngalim saat dunia mesti seneng guyon. Berkolasi ya, kok nggak penting itu? Gak siap. Nabi berkali-kali dilapuri. Ya orang menaruhkan di Nabi malah lebih berat menang. Ya Rasulullah, aro'aita law anna rajulan wajada ma'amro'atihi rajulan kada wa kada. Lalu bagaimana? Bagaimana pendapat engkau ya Rasulullah? Ada seorang lelaki yang pulang menemukan ada lelaki mengangkangi istrinya, harus berbuat apa? Jawab Nabi, ya kudu ana bukti ini. Wong dhewe kok ana bukti ini. Ya kudu golek saksi wong apa lagi ana buktine kok laporan. Ya sebelum wis bar ya Rasulullah ora ngono apa. Jare lanang wong sedeng wis bar sing roh kula dhewe. Mati malah mulai agak cukup. Al-bayyina wa ila khudda ala dhahri. Kowe kudu dia saksi nek ora bisa tak khat iku khatul kok. Karena tadi kalau itu kenyataan, Nabi harus membenarkan, tidak ada sesimpat. Kalau itu nyata, kalau itu gak nyata, setiap orang kalau benci istrinya bisa melaporkan istrinya selingkuh. Maka Nabi hanya ngetikan al-bayyinah wa ila khudda ala dhahri. Terus Nabi memiliki apa? Kalau ada orang terkenal gosip zina atau nakal, Nabi aku yang lucu. Misalnya masyhur itu Ma'is kan itu Nabi nak takon ini. Ya Rasulullah tohir ini kalau sudah nolak kenapa nulis kalau batu zina? Pokoknya nangi pitok. Oh tenang. Ngono aku ngambung, buatan yakin tenang. Ma'is juga kompak. Terus iku nek Nabi wis mulai itu mulai. Kamu Nabi enggak ngerajam dulu lama. Ma'is sing maksud apa? Dirajam. Akhir ana tanggane Ma'is tak kok iku wong mamdi jeng sadis. Sadis bebas. Afi akli seun. Ma'is rontok. Afi akli seun. Nabi karena enggak tahu ngendikan elek mau takok afi akli seun. Ma'is rontok. Mboten waras. Jadi ono wong ngaku ngono Nabi masih dimulai nak menawa untuk stres. Nah untuk stres ya berarti ngaku ngono ora perlu diambil, ora perlu. Kayak apa baiknya Nabi? Afi aku isi pun. Tapi mak dari keempat tetap teko ya Rasulullah kula ini tahir. Sucikan. Itu baru dirancang. Umpama mak iso bariku merujuk, mboten Nabi niku intermiso ngono. Niku selingan Nabi. Ya kira-kira ada dirujuk mas ya, makanya dipakai arrujuk arti ekor bizina ukilan rujuk ya lagi minta ekor bizina terus rujuk cara pakai ukilan rujuknya diterima kayak apa baiknya Islam biasanya enggak orang tuh seneng ngomong serius semua tapi tanpa lalu karena orang gosip tanda di sini kok serius potensinya kamu kodak kan nuduh orang lain dan itu dosa besar mendingan kayak gue lalu kok so gelem mana tua ini nggak ada orang kurung kabar kan suatu saat kurung kabar Mustafa atau Ruhin kalau saya SMA dan mesti tak cek jalur ijazah ya gue sekarang kok gak penting berita itu gak penting ya karena untuk hindari kok jadi itu trik melawan nafsu karena kita punya nafsu suka menghukumi orang lain padahal wama arsalna ka'alim hafidho pangeran utus kanjeng Nabi sebagai hafidhon sebagai wakilan disuruh mengoreksi orang lain la tahasadu wa la tabaghadu wa la tajassasu. Ora kok kita jasus neliti salah wong kok ora salah. Ana-ana. Gayane serius tapi gobloke. Umaren ini serius goblok umaren. Alim saja, mau mu'in, mau Bukhari, harus alim lagi fatwa. Tapi kena sengalim juga ada di muniku, tak jamin sebenarnya. Agama ini untuk ilmu, makanya saya tadi, soleh itu cukup untuk mengawal dia, tapi tidak cukup untuk mengawal Islam. Karena Islam itu dikawal fa'lam annahu la ilaha pakai ilmu.
Awal wajibin ala insan ma'rifatullah kabeh dikawal napa? Ilmu. Pertama surah turun untuk ikra baca itu ilmu. Pertama Allah mensifati dirinya juga allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi yang bisa mengawal Islam itu hanya ilmu. Titik. Soleh itu hanya bisa mengawal Anda, tapi tidak bisa mengawal Islam. Misalnya Abu Bakar soleh karena lainal janib karena tobat. Coba kalau dia tidak punya ilmu, dia anti ketegasannya Umar. Padahal ada maksiat yang perlu tegas. Tapi barokahnya dia punya ilmu, dia solehnya tetap liwat lainal janib, tapi mendukung ketegasan Umar sebagai konsekuensi ilmu. Makanya saya bilang soleh itu hanya cukup untuk mengawal diri Anda, tapi tidak cukup untuk mengawal apa Islam. Karena kalau Islam itu cukup hanya dikawal dengan ilmu. Itu cukup loh, misalnya orang kiai uraan duit itu wakai tak pangan nanti anak putu kurang rantai yang tak kayak duit 1 juta sawangannya meleset, ternyata dia itu bersih kolumangan. Karena kalau kiai yang muni melarat terus ngekei uang kan sih ngekei kan dia suka sawangannya uraan, ternyata dia enggak dunia aku dipakan anak turun itu cukup karena dia yang hatinya tauhid, anak putu kuat di rezeki dia cuma oleh ngomong meleset dan karuan. Ya daripada sopan, duitku mau karek 1.000 pas, tapi tak kayak nopo demi persahabatan. Sawangannya sopan, jadi tiga ira kok blok. Wong kowe muni pas-pasan loh. Ada mulai dong 1.000 go. Lah jenengan cuk wae. Terus akeh wae pangeran. Lah iya, ilmu itu cukup untuk analisis itu. Cukup. Tapi nak kesolehan tidak. Makanya kawalah Islam ini dengan apa? Kita senang. Jadi kita paling kalau orang senang itu kurang beda. Tapi tak tuku, ini ilmu. Tapi kalau orang senang, ini kurang jilid nawa, kurang apa? Jilid. Ini dia ngomentari kalau ngerok hadis, mana apa ngerok hadis. Itu apakah kita dengan asumsi bayang lagu dawe kanjeng Nabi apa dawe rawi mana kalau orang senang di kitab dulu tapi kalau setuju betul orang senang setuju ya ada orang rasanya jadi orang alim dari atau mikir orang senang setuju itu mungkin gak ada orang alim mungkin kalau orang alim setuju dia senang kalau orang alim gak senang tapi setuju berapi gak beda kira kayu itu setuju, dia senang tapi rakasa ini udah tawari jadi wali, ini udah rasa jadi wali nggak salah saya nah ilmu wali, itu rasa senang wape justru rasa senang ngetok loyalitas jadi kita meninggalkan kesenangan kita demi dari Allah hamba Rasul. Misalnya kalau Indonesia ini keadaannya kadang orang soleh kan ya senang orang maksiat atau nobar tapi kita tetap perasaan Indonesia itu jadi wali mereka tantangan apa? Tantangan ya tantangan ini ya ngekang nafsu ya wah jadi nak tak judono bukti ini ruang tenang ini ilmu agak aneh tapi bagi ahli Quran tidak aneh hampir orang soalnya ya berarti apal Quran perang itu gue seneng banget misalnya di perang aja Nabi seneng banget buatnya. Justru kita ada senang perang itu bagus, sehingga kalau kita nuruti perang murni dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu nakai perang seneng, utak kemis gladiator, utak kemis killer. Jadi orang di kelompok Nabi lah, begini baca uang. Sampai Nabi di kelompok perang, terus gue beruang kata awal, itu Nabi raga, banyak penggawean kan, apa? Penggaweannya. Mulanya utang ora ibadah, orang diwarai Nabi guys. Jadi Nabi mau nerangno carane utang, mereka nak utangnya itu sudah pinter. Mulane wajah itu bersunnah bora, perkarane itu wong wis seneng. Mau merasa dilatih ya wis. Ya muga-muga sunnah, muga-muga. Amalane Allah itu fair, orang ana zat fair kaya Allah. Mulane Allah ngendikan kutiba alikumul qital wa huwa kurulakum. Kira usah sok soleh, kowe tak wajibno perang ya roh kowe iku ya ora seneng. Tapi kita kandhani soe kowe ora seneng tapi apik. Iso kowe seneng tapi jadi ana wong nek muni sok, wah aku wong apik, nglakoni apik opo seneng iku sok wali tapi ra wali.
Aku udah murid gue seneng ora, ya rapati seneng ngawur. Nuruti nafsu seneng murid yang prospek. Tapi nak nuruti murid gue nafsu, nafsu gak wali. Mulane di murid gue mesti wali tak jamin yakin. Mereka mesti gak nuruti nafsu. Dene di murid ini rawali ya goblok-goblok kiai. Mereka mulane di bocah repot sini dadi wali. Ya ora ya. Kemana ya? Kutiba alaikumul qital iku wa huwa. Mulane repot mulai ngadepi akal. Tawa iki. Muga akeh dia rusuh ora iso ngene iki. Muga dia rusuh ora tau mikir. Wong bener tapi ora tau mikir. Wong bujur aneh, bener tapi ora tau mikir. Mulane bahaya kanggo Islam. Tapi ora bahaya kanggo kesolehan. Bahaya kanggo Islam tapi ora bahaya kanggo kesolehan wong bujur. Wong bujur ora tau mikir. Jadi bingung deh. Tapi apik kanggo awake, tapi bahaya kanggo Islam. Mergo ora cukup kanggo nderekno Islam. Mari masyhur bangun mulai nyai sampai kampung itu jargone wong jaga busukan jaga jalan tambah busuk tambah pintu wis nganti kampung itu gak tau dinasah dawuh. Mana dia mager deh. Bapak ki ngoten ya nek sate busuk susah ra karuan. Iku mesti goblok. Mesti goblok misalnya contoh masih bahasanya hafal Quran itu tetap gak nalar karena apa ya? Otaknya dia tidak cukup untuk nderekno Islam itu tidak cukup. Dan itu menjadi tragedi dalam sejarah. Nabi ora tau dibantah wong cerdas, tapi itu dibantah wong khusyuk. Ini wong khawarit napa? Nang itu khusyuk. Kalau ini bener. Senajan itu kira khusyuk ya asli tapi tak dukung wis bener. Bener ini. Ngaji ning dalam rokokan terus ora peduli bewo terus modele ra jelas ngono sampai napa? Nabi di bang khusuk tiap ketemu orang astagfirullah kan tapi orang mukmin gue iblis tapi gue istighfar. Waktu mau ngomong astagfirullah, bagaimana mau ngomong setan loh. Ngawur dengannya uang, uang mukmin ya uang sujud uang apa membawa istighfar. Jadi istighfar itu level rendah. Nono sing sange khusuk itu ngomong astagfirullah. Ini wala-wala itu keaguan apa? Perang dari perang sing gak masuk akal. Perang sing gak masuk akal. Sahabat itu kabeh duwe akal. Rata-rata sahabat dia cerdas. Karena wong Islam itu mau 300. Pasnya 313. 300 lah di bulan. Muslim sofa iso ono pecahan ora iso. Kira Mas wong Badar itu 300. Pasnya ora? Nah itu berarti 13 itu pirang persen sama 300 berarti kan berarti 300 kemarin sikir oh ya kecak kemarin terus 300 musuh wong kafir berapa 1000 bersenjata lengkap lawan Islam itu 300 wae pedang gentenan jadi wong 5 pedang itu jadi kak wong apa baca roger itu mus nyala pedang jadi kan kawan wong pedang gentenan itu gak masuk akal loh perang wong 5 itu pedang gentenan HP itu bukan mendesak gentenan pedang itu gak masuk akal. Jika cerita bersarani sahabat ya Rasulullah kita tidak usah perang, ini tidak realistis. Jangan seorang lagi kita tidak usah perang ini tidak. Karena Nabi itu unik, Nabi itu beda dari uang. Nabi itu orang ngaku akal, ngaku perintahnya pengeran. Udah ini serah kabar ke langit, Nabi kan penak. Dia ini roh kekuatan langit, malaikat, nak dunia itu kuat pak, orang kan kuat pak. Jadi Nabi kiranya rohit ya perangnya dibantu Mustafa, dibantu orang jelas-jelas. Nah Nabi kan person, orang alam di luar menu. Jadi Nabi santai ketika semua sahabat mengatakan ini perang yang tidak mungkin kita menangkan, ini tidak masuk akal. Nabi santai, la akhul jannah walau waktu saya tetap keluar meskipun sendiri. Ya, Nabi kan sudah terkonfirmasi belangnya, jadi santai. Singkat sahabat itu. Jadi pokoknya buatan masuk akal ya Rasulullah. Bareng Nabi mulai keluar perang. Fala bisa lama itu semacam kayak baju perang. Ada semacam lama. Kira rasa mikir mau malah terus tulisannya begini rasa sahabat itu malah kabeh sing menentang itu ikut semua kita kok beda dulu itu rasa setuju kok malah lo rasa setuju itu seon tapi tetap daerah jenengan justru itu bagus itu yang disebut Quran kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina lakar
yujadiluna fil haq. Mereka itu tidak suka dengan keputusan perang karena tidak masuk akal. Tapi mereka tetap ikut. Itu pengiran oleh wa inna fariqam minal mu'minina lagari. Yujadiluna fil haqqi ba'da ma tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Ditakoki Nabi, lho kowe ra setuju kok tetep melok perang. Lha opo? Jadi ora mungkin menang. Ora mungkin menang lah kok melok. Dia melok mati mawon. Ketika ana yusaquna ilal mauti timbang jenengan mati piyambak, kula melok mawon. Iku hebate sahabat. Mulane ora mungkin ana wong afdal kaya sahabat. Afdalul qurun iku mesti generasi ini sinten? Wong ora setuju kok berangkat. Apa dadi sahabat? Entah kok iya, kenapa kok melok orang mesti merah? Lho, dari anu jenengan. Lha opo iki stop nyawa, sampai melok mati yo tenan. Kayak apa? Nah, sekarang orang tunda menyetujui presiden atau bupati gubernur nunggu cocok. Sebetulnya kalau beragama enggak, justru enggak cocok itu bagus. Kayak milih 0 berapa, 09 misalnya. Tapi jadi presiden 01 tetap setuju, bagus. Cocok raja cocok karena untuk kestabilan nasional. Kayak aku ini Bang Sofa ya cocok. Kode-kode milih yang bilang sing ayu, sing kena diwayong. Misalnya sing sugih, sing ra nuntut. Nuruti karep lho. Tapi kan pengiran diri wong jenggoten tuwa misalnya. Ya enggak masalah. Jadi nafsu itu dikelola, napa? Dikelola. Ya Allah, ben ora seneng nek mati, napa? Jadi ke duha ben gremeng ora apa-apa pengiran maklumi. Wis suwi sok tuwangi jadi wajibna duha gak apa-apa salat kok. Mau apa gremeng. Tapi tetap sholat itu ngapresiasi pengiran. Nah tapi nak gue sholat duha seneng perkarane utang lemake atau semangat duha malah pengen iya kudu semangat ini. Seneng aku tak seneng lunasi utangan ora jelas. Jadi eling-eling jadi ora seneng itu barang mergo empuk nguji ganjaran. Ada Sayyidina Umar ngendikan ditanya, apa Anda punya sahabat pada perempuan? Punya. Apa Anda pernah ingin menghilangkan sahabat itu? Tidak. Kenapa? Justru saat punya sahabat itu tidak diganjar ketika tidak zina. Umpama aku radi sahabat bewo itu kayak ambek waktu. Prestasinya apa? Kenapa kan zina ambek waktu? Ora zina ambek wit. Terus ditulis ganjaran ke pangeran. Bertahun-tahun dia hidup tidak pernah berselingkuh dengan batu. Dan bangunnya agama itu dagelan. Ya dulu nih kalau mau ngerasa selingkuh ambek waktu, tapi kayak ada perempuan cantik mau dan menggoda, tapi syaratnya mau dan menggoda, kemudian kamu tidak mau, itu prestasi, ya bang. Soalnya syaratnya jadi wali ku warojulun ja'adhu imro'atun datu mansibin wa jamalin fakola ini akhofu, apalagi ya yang dirayu perempuan cantik tetap menolak. Lah aku nasi ini ragil, itu kan ditulis tidak pengiran. Bang Mustafa ini orang arah ditulis pengiran gak zino, kacau ragil. Jadi mengenai gue gaya suasana, saya mau itu gelem, tapi bahaya ya, rasa dijajal. Tahu tak rasa? Gak usah dijajal, bahaya ya, bahaya, rasa dijajal. Syaratnya ngomong apa ke hati saya? Warojulun, apa mas? Jangan tuh, ain sebenarnya. Ja'adhu imro'atun datu mansibin, mansibu pangkat, datu mansibin wajah malin tetap dijawab fakola ini akhofu. Seorang lelaki yang diajak perempuan cantik dan punya kedudukan, maksudnya nikmat, tapi dijawab ini akhofu. Tapi nanti ngejar-ngejar cawe itu ragilem terus gak kasih zina, itu rada itu ganjaran pada maunya bertobat. Mulanya rasa seneng itu penting, dinggung ngelola. Mulanya khuffatil jannah bil makari suarga itu diliput, dikepung dengan sesuatu yang kamu tidak senang. Makanya kita punya presiden, menteri, punya teman, punya kiai, punya tonggo, serapati cocok itu bagus. Justru itu kalau kita kelola, tidak cocok tapi demi stabilitas nasional kita terima. Orang cocok be tonggo demi perintah Nabi, tetap kita baik sama tetangga. Bojo cerewet judes demi perintah pangeran wa asyiruna bil ma'ruf tetap agar iso kerotek. Warak boweling berhubung perintah pangeran yang amanat tetap kita baik. Selain faktor keturunan di semua itu anak beliau mesti ada bapak itu ada sopon. Saya ulang lagi ya, selama ini orang itu jarang ngaji sama ulama seperti ini. Ngiranya itu nawis rasa seneng itu harus dijauhi, itu raiso ngaji.
Agama ini mengajarkan kita ngelola ketidaksenangan kita. Apa ngelola ketidaksenangan kita terus jadi energi akhirat. Nah, khuffatil jannah bil makarih wa khuffatin nar bis syahawat. Kowe coba ngomong sing ekstrem iku, kiai wae milih. Iku ra jeboten gak sunah rasul, iku gak cingkrang gak sunah rasul. Sajine guyon berarti taksil kolbang atas no ati. Ngajine madhep ngetan berarti gak sunah rasul. Kuwate dibiji. Lha kowe ora iso ngaji, kowe wis gak sunah rasul. Ora iso ngaji ku goblok, goblok ku ora sunah rasul. Rasul kabeh ku pinter. Kowe aneh-aneh wae. Ana rasul goblok. Nyiri wong ya ora sunah rasul. Nabi ajarane man satara musliman satara gua justru ora elek wong mukmin ku di tutupi. Aku ya ora elek bener atau tak critakno wong kan. Wis ora kabeh wae. Lu aneh-aneh dadi kita warai carane dadi wali apa ngelola ketidakcocokan apa? Kalau ketidakcocokan. Itu syarat khuffatil jannah bil makarih. Jadi swarga itu dikepung dengan sesuatu yang tidak senang. Kok seneng beda, jadi di dunia kok seneng. Masih sholat Jumat, kadang yang mantel no. Si mame mulai dia khutbah nyinggung tonggo. Khutbah pun mantel bek tanggane, itu diancam no ya khutbah. Mantel rata-rata, ini khutbah tak ngamuk tonggo. Dunia harus rusak, tidak ngaji juga gelap. Berkau ini pas dia ngaji, ini tengah ada masjid mau tolu. Coba mantel lah sini, tapi kita tetap makmum, mantel Allah tetap makmum. Justru pengeran diji kita ini hebat benar, orang cocok kok gelem. Khotib ruko, atau sujud ke mantel tetap sujud. Pengeran mau apresiasi, saya kira cocok. Juta imam ruko ya kok melok ruko, sujud tuh melok, sujud. Wah hebat apa? Tapi lagi cocok kan aduh, jenenge cocok ya nurut. Lalu gua sering makmum orang cocok sering. Jadi tulis pangeran baru fair orang cocok lah nak sholat loyal kan. Sama kita dengan Indonesia ngurus rata cocok lah pokoknya loyal. Tapi kita tidak pada pejabatnya tapi pada kestabilan apa nasional. Iling-iling. Jadi khuffatil jannah bil makarih. Wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun kutiba alikumul qital wa huwa saya menyangkut bujo ini, saya aneh pangeran dewi ini. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pokoknya dengan istri itu gauli secara baik. Fa in karihtumuhunna, jika dia punya sifat yang kamu gak suka, fa asa an takrahu syai'aw wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa saja kamu benci sifatnya dia yang kamu gak suka itu. Di sifat yang kamu gak suka itu ada kebaikan yang banyak. Ini mau kalau itu bujo merengutan, itu prospek. Anak misalnya senyum sampai tonggo senyum, nah ayo lo kena ya kan gak patah. Kayak di bojo ayu cerewet karena bagus. Ini nak senyuman malah repot sih. Ya biar apa? Senangnya jalur duit gue ya, karena jalur duit tonggo malah repot. Gue senang kayak di bojo jalur duit gue, jalur duit tonggo coba. Coba. Jadi tak mau mantap loh, kamu jalur duit bojo tapi. Misalnya terus kau nantang ya saja lo wong liya kan sejam. Muanto terus minggat mulai ngomong mertuane kan bagus. Nara minggat ke dina iku golek nafkah kok minggat 2 minggu kan lumayan ngurangi. Kok duwean lho. 2 minggu wae. Soalnya cara pengirannya tiga gampang ya. Wa asyiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa ja'alallahu fi khairan katsira. Dalam watak perempuan yang kamu gak suka itu, insyaallah di situ banyak kebaikan yang banyak. Iya akeh. Ayo jajal watak bojomu sing ra bosen ya, bae ngaco sitok-sitok apa akeh. Dari sifat yang kamu gak suka, ono 10. Umumnya piro? Piro sifat umumnya sing ra disenengi iso. Piro? Siji loro, apa akeh? Umumnya akeh kabeh kurang aja. Berarti kamu punya banyak kebaikan apa? Kurang banyak agama ya, jadi ini agama itu ngelola kebencian, mulanya disebut wal kadhibinal itu bisa ngelola kebencian. Kita mungkin benci sama pejabat tertentu, benci sama tetangga tertentu, benci sama murid tertentu karena ada punya adab, benci sama teman tertentu karena utang ranyaur. Banyak di dunia ini yang kita tidak suka. Tapi agama ini mengajarkan cara kita mengelola ketidaksukaan. Dan itu kalau bisa kita kelola jadi wali.
Itu awal kadhimin al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Nah sekarang orang nggak iso ngaji, agama itu mau dikelola sesuai seleranya. Sing khilafah, khilafah pokoknya. Kalau nggak khilafah nggak Islam. Sisi tok gak Islam Nusantara. Sisi tok gak nuduh itu Islam merasa Hindu. Bos semua sama ini lah. Itu apa-apaan? Orang sanggup agama itu ngelola ketidakcocokan. Justru karena agama itu ngelola ketidakcocokan. Sahabat itu sangat mencintai Rasulullah. Ketika diajak perang Badar bukan berarti gak berani. Wong tau nyawa kok dilakoni, nanti yang ngabudut itu jenengan, kita kehilangan jenengan, maka tidak usah perang. Tapi jadi Nabi aku itu Nabi diutus perang, aku butuh perang. Tapi bukan masuk akal ya Rasulullah, nanti engkau terbunuh, kita terbunuh. Dari Nabi, Dewi Allah aku butuh perang. Malah kate, tapi kok melok orang setuju. Kita Nabi setuju, dari Eno. Itu malah dipuji pengiran. Ternyata bahwa inna fariqom minal mu'minina lakai. Mengelola ketidakcocokan. Aku nanti jadi keramat ini baru kayak ngelola ketidakcocokan. Lo nuruti seneng-senengan kan seneng lo ngaji orang MC terus digelari Sohibul Fadilah wal Karomah. Terus sama tim sing salam template derek no, terus wono mobil derek no kewawal buanser. Wah, nuruti kepengen ono karpet merah. Lah ngaji ini gak apa-apaan coba. Yo tapi iki swarga to. Iki arena swarga terbaik. Sembrono. Menuruti nafsu ya seneng gaya ya. Tapi aku bakat wali orang gendem menuruti nafsu. Ya jadi pengen jadi wali saya itu pakai mengelola ketidaksukaan. Itu disebut Quran wal kadhimin al-ghaidha wal 'afina. Saiki wong liya duwe pendapat terus mau ngono pendapat wong liya, wong alasane ra cocok. Ya kok nek ora cocok terus mesti buruk. Sesuatu yang kita tidak cocok kadang kayak wong awam, itu apike ya fanatik tani, fanatik ternak. Mbok terangno politik ya ora seneng. Misalnya kabeh seneng politik demo senang nandur pari sapa, terus Indonesia sampai kelaparan. Menko itu mau rapat to, dirapat nolah narono nandur pari tetep rono. Pangan aneh-aneh wae. Entahno oleh murapat, nah kalau nandur pari tetep rono pangan, masuk buloke rapat. Iso dirapat, nomor gono sing nandur pari. Kata kuncinya sing nandur apa sing rapat? Lah nganti gelem nandur mergo ora gelem politik. Kalau seneng politik ya main demo di Jakarta ora tahu. Ya piye nek diterangno ora paham, meskipun dicek ora ndar gak peduli Indonesia, peduli pokoke ngono iku. Sing demo ya baru rame-rame. Gak ngono ya seru no. Dari kano kontrol ya sak muni penting iku. Sementing itu sing demo ya disetujui petani saja ora cocok, sing tukang tani disetujui pendemo saja ora. Jadi agama ini dimulai mengelola ketidakcocokan. Mane huffatil jannah bil makari. Surga ini dipenuhi dengan sesuatu yang kita tidak suka. Karena ngaji kok rasa seneng malah seneng. Kok ngaji ini seneng. Aku bolak-balik kan ngaji mulia. Kemudian ada Jawa Timur, pondang kan. Semoga Nabi lah. Saking muliane. Jadi aku ngaji ini kan yo. Ani Jawa Timur aku yang mikir. Wah ini dibuka saking boleh baru kamu. Iku mulai dengar aku mati pol dulu. Orang lo santri kok gue cengengesan lu. Kayak Mustafa turunan orang ada soalnya. Mulia tenan pol mulia. Tapi aku ngerti ya semuanya aku ya apik biling ini anak ulama mulia. Tapi cara gue jadi wali prospek sih ngaji kecewaan gitu. Cara ngaji mangkal ini. Kalau fatil jannah fil makari, surga itu dikepung dengan sesuatu yang kamu tidak suka. Lo nabi, orang nabi itu ramantul. Jajal zaman pikir, oh nggak ada tiga. Nabi khutbah, nabi lo ratri mau rektor atau mau presiden, nabi khutbah. Nabi itu kalau khutbah itu ikhmarro ainahu, matanya itu memerah, mukhdiban, seakan-akan beliau orang yang marah. Karena mengiru jason, seakan-akan apa panglima perang. Saking karena Nabi melihat neraka itu sudah begitu dekat dan takut umatnya itu masuk neraka, maka sobahakum wa masakum, pagi ini juga kamu bisa saja masuk neraka, sore ini juga kamu bisa saja masuk neraka, kamu hati-hati. Loh kalau tidak gimana? Neraka dan kamu itu hanya satu jengkal. Kata Nabi, an-naru aqrabu ilaikum min syira'i abadikum min syiraqi hatikum. Neraka itu hanya satu detik.
Ada satu titik dia, misalnya Zaid pulang dari ngaji terus berpikir, ngaji orang marai sugih. Terus dia mati saat itu. Mereka kan, orang yang sedang kafir, berko gereja metu, iya pendeta itu, suarga rokok karek ini pangeran tapi tangan bener Islam, mati. Jadi surga dan neraka itu kata Rasulullah aqrabu min syiraki ahadikum, dari sandal yang kamu pakai. Karena kita, coba surga itu kamu kira susah sampai sekian tahun, enggak? Kamu mati pas baik, detik itu juga min ahlil. Nah, mati pas buruk, detik itu juga min ahlil. Nah, tapi kita tidak perlu nggak pakai ukuran tempat loh ya. Enggak, misalnya orang mati nih berwa mesti elek, mati di rumah sakit Kristen mesti elek, rasa ngono. Kowe ora pangeran kok ngukumi rasa ngono. Wis biasa wae kok. Kalau dia muslim mati di gereja ya tetap kita sholatkan sebagai muslim. Kalau dia muslim mati di tempat maksiat kita sholatkan sebagai orang muslim yang sholat. Karena kalau kita fair, dia misalnya di bar, misalnya Ruhin kok mati ning bar, tetap nakok no mbek pegawai ini, mbek apa pramusaji, mbek apa jeneng karo ning sholat, ibu-ibu lah, ibu-ibu karo, apa jeneng apa? Tak takono. Mbak Pak Kriting ini sini berapa kali? Oh sekali. Sekalian tak takono konco-konco Mustafa kowe salate Ruhin eling gak jumlahe enggak eling kan, kenapa kita ingat yang satu kali sementara lupa beratus-ratus kali dia sholat. Ya kita ingat sholatnya saja, tidak usah ingat kesalahan. Tapi ini kan akhir hayatnya, bisa saja akhir hayatnya itu ketika itu dia sudah posisi mau keluar lah untuk jebol mati kan, kita tidak pernah tahu. Ya sudah naku mobil doa statusnya dia muslim, kita sholatkan sebagai apa? Muslim. Itu kan lebih elegan karena kita khusus. Nah itu tidak penting lah polemik itu. Tapi saya akan ingatkan ya. Jadi al-jannatu aqrabu, surga itu lebih dekat ke kalian itu daripada serampat sandal. Mesti yang kamu pakai itu ya surga dan neraka setiap saat. Sehingga kalau kita mau, kata Nabi, sobbahakum wa masakum, pagi ini juga kamu bisa menjadi ahli nar, sore ini juga kamu bisa menjadi ahli nar. Ya itu saja. Apalagi zaman Rasulullah Sugeng, kamu benci sedikit saja dengan Nabi berarti min ahlin. Nah, suka dengan Nabi min ahlin. Kamu kira surga itu susah? Enggak. Nah, terus sambil Nabi emosinya itu dasar bedui dan mangkel di desa kalau. Mat, kamu itu ngomong kiamat, ngomong surga neraka, lalu itu kapan? Mata saat lalu kiamat itu kapan? Yang kamu bicarakan mau datang dekat itu kapan? Nabi terus duka terus, tapi duka ada korbannya tadi. Memang untuk seneng. Jadi kita paling kalau rasa seneng itu kurang beda. Tapi ya tak tunggu, senengnya ilmu. Tapi kalau rasa seneng, ini kurang jilid nama, kurang apa? Jilid. Ini dia ngomentari kalau ngerok hadis, mana apa ngerok hadis. Itu apakah kita dengan asumsi bayang lagu dawe kanjeng Nabi apa dawe rawi? Mana kalau rasa senang di kitab dulu, tapi kalau setuju beda loh, rasa senang gue setuju ya ada rasanya jadi orang alim, dari atau mikir orang senang gue setuju gue mungkin gak ada orang alim, mungkin deh kalau orang alim setuju dia senang pero orang gak senang tapi setuju rapi misalnya gak beda. Kira nganya itu setuju, dia senang. Tapi rakase. Ini udah tawari jadi wali, ini udah rasa jadi wali, nah salah saja. Nah ilmu wali, itu rasa seneng wape, justru rasa seneng ngetokno loyalitas, no? Jadi kita meninggalkan kesenangan kita demi darah Allah hamba Rasul. Misalnya kalau Indonesia ini keadaannya kadang orang soleh kan jurah senang, orang maksiat atau nobar, tapi kita tetap perasaan Indonesia itu sudah diwali, mereka tantangan apa? Tantangan ya tantangan ini yang ngekang nafsu ya wah jadi nak tak judono bukti ini ruang tenang ini memang ilmu agak aneh, tapi bagi ahli Quran tidak aneh hampir merasa aneh, berarti hafal Quran perang itu gue seneng banget, misalnya di kon perang kan Nabi seneng banget buatkan. Justru kita tidak senang perang itu bagus, sehingga kalau kita nuruti perang murni dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beda lagi perang senang, utak kemis gladiator, utak kemis killer.
Jadi orang dikongkon Nabi lah, sebenarnya baca uang. Sampai Nabi dikongkon perang, terus gue beruang kata awal, itu Nabi raga, banyak penggawean ya kan, kenapa? Penggawean. Mulanya utang ora ibadah, orang diwarai Nabi guys. Jadi Nabi mau nerangno carane utang, mereka nak utangnya itu sudah pinter. Mulanya wajah itu bersunnah bora, perkarane itu uang gue seneng. Mau merasa dilatih ya wes, ya muka sunat, muka. Amalannya Allah itu fair, orang zat fair kaya Allah. Mana Allah ngendikan kutiba alikumul qital wa huwa kurulakum. Kira usah sok soleh, kowe tak wajib nang perang ya roh kowe iku ya ora seneng. Tapi kita kandhani soe kowe ora seneng tapi ya apik. Iso kowe seneng tapi jadi orang wong ndak muni sok wah itu wong apik, nglakoni apik opo seneng iku sok wali tapi ra wali berapa. Kalau di murid gue seneng ora, ya ora pati seneng awal. Nuruti nafsu seneng murid yang prospek. Tapi nak nuruti murid gue nafsu, nafsu gak wali. Mulane di murid gue mesti wali tak jamin yakin. Mereka mesti gak nuruti nafsu. Dene di murid ngene ra wali ya goblok-goblok kiai, mergo mulane di bocah lek potensi ini dadi wong. Wali. Ya ora Kemana ya? Kutiba alaikumul qital iku wa huwa mulane repot mulai ngadepi akal. Tawari. Muka akeh dia rusuk ora iso ngene iki. Muka dia rusuk ora tau mikir. Wong bener tapi ora tau mikir. Wong busuk aneh, bener tapi ora tau mikir. Mulane bahaya kanggo Islam. Tapi ora bahaya kanggo kesolehan. Bahaya kanggo Islam tapi ora bahaya kanggo kesolehan wong busuk. Wong busuk ora tau mikir. Jadi bingung deh. Tapi apik kanggo awake, tapi bahaya kanggo Islam. Mergo ora cukup kanggo nderekno Islam. Mane masyhur bangun mulai nyai sampai kampung itu jargonnya wong jadah busukan jadah jalan tambah busuk tambah pintu. Wis nganti kampung itu gak tau dinasah dawuh. Mana dia mager deh. Bapak ki ngoten ya, nek sate busuk susah ra karuan. Iku mesti goblok. Mesti goblok senajan to masih bahasane hafal Quran itu tetap gak nalar karena apa ya? Otaknya dia tidak cukup untuk nderekno Islam itu tidak cukup. Dan itu menjadi tragedi dalam sejarah. Nabi ora tau dibantah wong cerdas, tapi itu dibantah wong khusyuk. Ini wong khawarit, napa? Kan kayak Joko Khusyuk. Kalau ini bener. Senajan to kira khusyuk ya asli tapi tak dukung wis bener. Bener ini. Ngaji ning dalan rokokan terus ora peduli be wong wis modele ra jelas ngono sampai, napa? Nabi itu bang khusyuk tiap ketemu orang astagfirullah kan tapi orang mau menu iblis tapi gue istighfar waktu mau menu astagfirullah bang gue mau menu setan loh ngawur dengannya uang mau menu ya uang sujud kok ngapain menu apa istighfar itu istighfar itu level rendah nono yang sangat khusyuk itu mau menu astagfirullah ini malah-malah itu keaguan apa? Perang dari perang sing gak masuk akal, perang sing gak masuk akal. Sahabat itu kabeh duwe akal. Rata-rata sahabat dia cerdas. No, wong Islam itu mau 300, pas saya 300 lah di bulan. Mesti musuh iso, nggak pecahan ora iso. Kira mas, wong Badar itu 300, pas saya nah itu berarti 13 itu pirang persen sama 300 berarti kan berarti 300 kemarin sikir ya kecak kemarin terus 300 musuh wong kafir berapa sewu bersenjata lengkap. Lah wong Islam niku 300 wae pedang gentenan. Dadi wong 5 pedang itu. Dadi kak wong ana pe baca roger iku. Mus, nyelek pedang iki. Dadi kan kalau wong pedang gentenan wis gak masuk akal lho. Perang wong 5 itu pedang gentenan. HP ro bukan mendesai gentenan pedang. Wis gak masuk akal. Jika cerita untuk sarana sahabat ya Rasulullah kita tidak usah perang, lah ini tidak realistis. Ya seorang lagi kita tidak usah perang ini tidak. Karena Nabi itu unik, Nabi itu beda dari uang. Nabi itu orang ngaku akal, ngaku perintah pengeran. Unik ini serah kabar kolangit. Nabi kan penak,
Dene roh kekuatan langit, malaikat, nak dunia ora kowe tok. Rom kan kowe tok. Jadi nak pikirane rohit ya perangnya dibantu Mustafa, dibantu ora jelas-jelas. Nah Nabi kan pirsa. Ono alam di luar menu. Jadi Nabi santai ketika semua sahabat mengatakan ini perang yang tidak mungkin kita menangkan, ini tidak masuk akal. Nabi santai. La akhul jannah walau waqti, saya tetap keluar meskipun sendiri. Ya Nabi kan sudah terkonfirmasi di langit, jadi santai. Singkat sahabat itu. Ya pokoknya buatan masuk akal ya Rasulullah. Bareng Nabi mulai keluar perang. Fala bisa lama itu semacam kayak baju perang. Ada semacam lama. Dia rasa mikir mau malah. Terus tulisannya di rasa. Sahabat itu malah apa? Sing menentang itu ikut semua. Kita kok dulu rasa setuju kok melok. Yo rasa setuju itu seon, tapi tetap daerah jenengan. Justru itu bagus. Itu yang disebut Quran kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina lakar yujadiluna fil haqq. Mereka itu tidak suka dengan keputusan perang karena tidak masuk akal. Tapi mereka tetap ikut. Itu pengiran oleh wa inna fariqam minal mu'minina lakar yujadiluna fil haqq ba'da ma tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Tidak Nabi, lu kira setuju kok tetap melok perang. Lalu apa? Jadi orang mungkin mungkin menang lah kok melok. Dia malah mati mawon. Jadi karena Mayusa kuna yang mau ditibang dengan mati piambak, lo melok mawon. Iku hebatnya sahabat. Mulanya orang mungkin ono uang afdal kayak sahabat, afdalul qurun itu mesti kurang generasi ini sih kan. Wong orang setuju kok berangkat. Apa jadi sahabat? Entah kok iya, kenapa kok melok orang mesti merah? Loh, dari lu jenengan. Lewo kok guys, stop nyawa, sampai melok mati ya kan. Kayak apa? Nah sekarang orang tunda menyetujui presiden atau bupati gubernur nunggu cocok. Sebetulnya kalau beragama nggak, justru nggak cocok itu bagus. Kayak milih 0 berapa, 09 misalnya. Tapi dari presiden 01 tetap setuju, bagus. Cocok karena untuk kestabilan nasional. Kayak aku ini Bang Mustafa ya cocok. Kode-kode milih yang bilang-bilang yang ayu, yang kena jiwayong misalnya yang suga, yang rawan untuk nuruti karep ya. Tapi kan pengiran diri semua juga tentu misalnya ya gak masalah. Jadi nafsu itu dikelola, no? Dikelola ya Allah, gue nara seneng nek mati, no? Jadi kayak duha, bergemeng ya apa, pengiran maklumi suwi, tuwangi, jadi wajib duha, gak apa-apa sholat kok mau waktu bergemeng tapi tetap sholat itu ngapresiasi pengiran. Nah tapi nak gue sholat duha seneng perkarane utang lemaka atau semangat duha malah pikir iya kudu di semangat ini. Seneng aku tak seneng lunasi utangan ora jelas. Jadi eling-eling jadi orang seneng itu barang mergompok di ganjaran. Ada Sayyidina Umar ngendikan ditanya apa Anda punya sahabat pada perempuan? Punya. Apa Anda pernah ingin menghilangkan sahabat itu? Tidak. Kenapa? Justru saat punya sahabat itu tidak diganjar ketika tidak zina. Umpama aku di sahabat berapa itu kayak ambek waktu. Prestasinya apa? Kenapa kena zina ambek waktu? Para zina ambek wet. Terus ditulis ganjaran ke pangeran. Bertahun-tahun dia hidup tidak pernah berselingkuh dengan batu. Dan bangunnya agama itu dagelan. Ya dulu nih kalau mau ngerasa selingkuh ambek waktu, tapi dia ada perempuan cantik mau dan menggoda, tapi syaratnya mau dan menggoda, kemudian kamu tidak mau, itu prestasi ya bang. Soalnya syaratnya jadi wali ku warojulun ja'adhu imro'atun datu mansibin wa jamalin fakola ini akhofu. Apalagi ya yang dirayu perempuan cantik tetap menolak. Lah aku nasi ini ragil, itu kan ditulis ke pengiran. Bang Mustafa ini orang arah ditulis ke pengiran gak zino, kacau ragil. Jadi mulai gue gaya suasana, sing wedok itu gelem, tapi bahaya ya, rasa dijajal. Tahu tak rasa? Gak usah dijajal, bahaya ya, bahaya, rasa dijajal. Cara dia ngomong apa ke hati sih? Warojulun, oh, jangan tuh, ain sebenarnya, apa? Da'adhu, imro'atun, datu, mansibin, mansibu pangkat, datu mansibin. Wajah malin tetap dijawab Pakola ini aku seorang lelaki yang diajak perempuan cantik dan punya kedudukan maksudnya nikmat tapi dijawab
Inni akhafullah. Tapi nabi ngejar-ngejar cawe itu ragilum terus gak kasih zina. Itu rada itu ganjaran pada ngomongnya berkokak. Mulane rasa seneng itu penting. Dinggo ngelola mulane khuffatil jannah bil makari swarga iku diliput dikepung dengan sesuatu yang kamu tidak senang. Makanya kita punya presiden, menteri, punya teman, punya kiai, punya tonggo, serapati cocok itu bagus. Justru itu kalau kita kelola, tidak cocok tapi demi stabilitas nasional kita terima. Orang cocok be tonggo demi perintah Nabi, tetap kita baik sama tetangga. Gojo cerewet judes demi perintah pangeran wa asyiruna bil ma'ruf tetap agar iso keroten. Warah boweling berhubung perintah pangeran yang amanat tetap kita baik. Selain faktor keturunan di semua itu. Anak beliau mesti ada bapak itu, ada sopon. Saya ulang lagi ya. Selama ini orang itu jarang ngaji sama ulama seperti ini. Ngiranya itu, nawis rasa seneng itu harus dijauhi itu raiso ngaji. Agama ini mengajarkan kita ngelola ketidaksenangan kita. Apa ngelola ketidaksenangan kita terjadi energi akhirat. Napa khuffatil jannah bil makarih wa khuffatin nar bis syahawat. Kowe coba ngomong sing ekstrem iku, kiai wae milih. Iku ra jiboten gak sunah rasul, iku gak cingkrang gak sunah rasul. Sajine guyon berarti taksil kolbang atas noati. Ngajine madhep ngetan berarti gak sunah rasul. Ku waduh dibiji. Lha kowe ra iso ngaji, kowe wis gak sunah rasul. Ora iso ngaji ku goblok ku ora sunah rasul. Rasul kabeh ku pinter. Kowe anak-anak wae. Ana rasul goblok. Nyiri wong yo ora sunah rasul. Nabi ajarane man satara musliman satara gua justru ora elek wong mukmin ku ditutupi. Aku yo ora elek roken ora tau tak critakno wong. Wis ora kabeh wae. Yo ana dadi kita warai carane dadi wali apa ngelola ketidakcocokan apa? Kalau ketidakcocokan. Itu cara apa khuffatil jannah bil makari. Jadi swarga itu dikepung dengan sesuatu yang tidak senang. Kok seneng beda, jadi ini dunia kok seneng. Masih sholat Jumat, kadang yang mantel no. Si mame mulai itu khutbah nyinggung tonggo. Khutbah pun nak mantel ke tangga, itu diancam no ya khutbah. Mantel latara, ini khutbah tak ngamuk tonggo. Dunia harus rusak, tidak ngaji juga gelap. Berkau ini pas dia ngaji, ini tengah masjid mau tolu. Coba mantel lah sini, tapi kita tetap makmum, mantel Allah tetap makmum. Justru pengeran biji kita ini hebat benar, orang cocok kok gelem. Khotibnya ruko, atau sujud ke mantel lah tetap sujud. Pengeran mau apresiasi, saya kira cocok. Juta imamnya ruko ya kok melok ruko, sujud tuh melok, sujud. Wah hebat apa? Tapi lagi cocok kan aduh, deh, jadi cocok ya nurut. Lalu gua sering makmum orang cocok sering. Jadi tulis pangeran baru fair, orang cocok lah nak sholat loyal kan. Sama kita dengan Indonesia bonus rata cocok lah, pokoknya loyal. Tapi kita tidak pada pejabatnya, tapi pada kestabilan apa nasional. Iling-iling. Jadi khuffatil jannah bil makari. Wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Kutiba alikumul qital wa huwa. Saya menyangkut bujo ini, contoh aneh, pangeran dewi ini. Wa asyiruhunna bil ma'ruf. Pokoknya dengan istri itu gauli secara baik. Fa'in karihtumuhunna. Jika dia punya sifat yang kamu gak suka, fa'asa an takrahu syai'aw wa ja'alallahu fihi khairan katsira. Bisa saja kamu benci sifatnya dia yang kamu gak suka itu. Di sifat yang kamu gak suka itu ada kebaikan yang banyak. Ini mau kalau di bujo merengutan, itu prospek. Anak misalnya senyum sampai tonggo senyum, nah ayo loh kena elak kan dapat dipahal. Kayak di bojo ayu cerewet karena bagus. Iya nak senyuman malah repot sih. Ya biar apa? Senangnya jalur duit gue, ya biar jalur duit tonggo malah repot. Gue seneng di kayak di bojo jalur duit gue, jalur duit tonggo coba. Coba. Jadi tak mau mantau loh, kamu jalur duit bojo tapi. Misalnya terus kau nantang ya saja lo wong liya kan sejam. Muangkel terus minggat mulai ngomong mertuane kan bagus. Nara minggat ke dina iku golek nafkah kok minggat 2 minggu kan lumayan ngurangi. Kok golek lho. 2 minggu wae deh. Soalnya cara pengirannya tiga gampang ya. Wa asyiruna bil ma'ruf fa in karistumuhunna
fa'asa antakrahu syai'a wa ja'alallahu fi khairan katsira. Dalam watak perempuan yang kamu gak suka itu, insya Allah di situ banyak kebaikan yang banyak. Iya kan? Ayo jajal watak bojomu sing ra pesen ya, bayang aja sitok-sitok apa akeh. Dari sifat yang kamu gak suka, ono 10, umumnya piro? Piro sih, umumnya sing ra disenengi iso. Piro? Siji loro, apa akeh? Umumnya akeh kabeh kurang aja. Berarti kamu punya banyak kebaikan apa? Kurang banyak agama ya, jadi eling-elingnya agama itu ngelola kebencian, mulanya disebut wal kadhibinal itu bisa ngelola kebencian. Kita mungkin benci sama pejabat tertentu, benci sama tetangga tertentu, benci sama murid tertentu karena ada punya adab, benci sama teman tertentu karena utang ranyaur. Banyak di dunia ini yang kita tidak suka. Tapi agama ini mengajarkan cara kita mengelola ketidaksukaan. Dan itu kalau bisa kita kelola jadi wali. Itu awal kadhimin al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Nah sekarang orang nggak iso ngaji, agama itu mau dikelola sesuai seleranya. Sing khilafah pokoknya. Kalau nggak khilafah nggak Islam. Sisi tok gak Islam Nusantara. Sisi tok gak nuduh itu Islam rasa Hindu. Wah semua uni-unine lah. Itu apa-apaan. Orang sanggup agama itu mengelola ketidakcocokan, justru karena agama itu mengelola ketidakcocokan. Sahabat itu sangat mencintai Rasulullah, ketika diajak perang Badar bukan berarti gak berani. Wong tau nyawa kok dilakoni, nanti yang ngaku itu jenengan, kita kehilangan jenengan, maka tidak usah perang. Tapi jadi Nabi aku itu Nabi diutus perang, aku butuh perang. Tapi bukan masuk akal ya Rasulullah, nanti engkau terbunuh, kita terbunuh. Dari Nabi, Dewi Allah aku butuh perang. Malah kabeh. Tapi kok melok ora setuju. Kenten tak ora setuju dereno. Iku malah dipuji pengiran. Terus wa inna fariqam minal mu'minina laka. Fakta apa mengelola ketidakcocokan. Aku nanti jadi keramat ngene baru kayak ngelola ketidakcocokan. Lo nuruti seneng-senengan, seneng lo maju orang MC terus digelari Sohibul Fadilah wal Karomah. Terus sama tim sing salam template derekno. Terus wono mobil dari kewawal buanser, wah nuruti kepengen wono karpet merah. Lah ngaji ini apa-apaan coba. Yo tapi iki swarga to. Iki arena swarga terbaik. Sembrono. Nuruti nafsu yo seneng ya. Tapi aku bakat wahadiras orang benar menurut nafsu. Ya nanti pengen jadi wali saya itu pakai mengelola ketidaksukaan. Itu disebut Quran wal kadhimin al-ghaidha wal 'afina. Saya ini wong liya bagi pendapat terus mau ngono pendapat wong liya, mung alasane ra cocok. Ya kok nek ora cocok terus mesti buruk. Sesuatu yang kita tidak cocok kadang kaya wong awam, itu apike ya fanatik tani, fanatik ternak. Mbok terangno politik ya ora seneng. Misalnya kabeh seneng politik demo sing nandur pari sapa, terus iki sampai kelaparan. Menko iku mau rapat to, dirapatno lan ora ono nandur pari tetep ora ono. Pangan aneh-aneh wae. Entahno oleh murapat, nek ono nandur pari tetep ora ono pangan, masuk buloke rapat. Iso dirapatno mergo ono sing nandur pari. Kata kuncine sing nandur apa sing rapat? Sudah nganti belum nandur, mereka orang belum politik. Kalau senang politik ya main demo di Jakarta, nggak tahu. Lihat pian dan diterang lu apa? Meskipun dicap Anda nggak peduli Indonesia, peduli apa peduli, pokoknya boneku. Sing demo ya baru, rame-rame. Kamu udah rasa seru loh, dari kalau kontrol ya sama ini penting bu. Sementara itu sing demo ya disetujui petani saja ora cocok, sing tukang tani disetujui pendemo saja ora. Jadi agama ini dimulai mengelola ketidakcocokan. Malah huffatil jannah bil makari. Surga ini dipenuhi dengan sesuatu yang kita tidak suka. Karena ngaji kok rasa seneng malah seneng. Kok ngaji ini seneng. Aku bolak-balik ke ngaji mulia. Kemudian anak Jawa Timur, pondang kan. Semoga Nabi lah itu. Saking muliane. Jadi aku ngaji ini kan yo. Anak Jawa Timur apa yang pikir. Wah ini dibuka saking boleh baru kamu. Iku mulai dengar aku mati pol guru. Orang santri kok gue cengengesan orang. Kayak Mustafa turunan orang soalnya.
Mulia terus, pol mulia. Tapi aku ngerti ya, sebenarnya aku ya apik willing ini anak ulama mulia. Tapi cara gue jadi wali, prospek sih ngaji kecewaan gitu loh. Cara ngaji mangkal ini. Kalau fatil jannah fil makari, surga itu dikepung dengan sesuatu yang kamu tidak suka. Lo nabi, cara nabi ku ramangkel. Jajal aman pikir. Wong kok dia etika. Nabi khutbah, nabi lo ratri mau rektor atau mau presiden, nabi khutbah. Nabi itu kalau khutbah itu ikhmarro ainahu, matanya itu memerah, mukhdiban, seakan-akan beliau orang yang marah, karena mengiru jason, seakan-akan apa panglima perang, saking karena Nabi melihat neraka itu sudah begitu dekat dan takut umatnya itu masuk neraka. Maka sobahakum wa masakum, pagi ini juga kamu bisa saja masuk neraka, sore ini juga kamu bisa saja masuk neraka, kamu hati-hati. Lo kalau tidak gimana? Neraka dan kamu itu hanya satu jengkal. Kata Nabi, an-naru aqrabu ilaikum min syira'i ahadikum min syiraqi ahadikum. Neraka itu hanya satu detik. Tuh ada satu detik dia. Misalnya Zaid pulang dari ngaji terus berpikir, ngaji ora mari sugih. Terus dia mati saat itu. Neraka kan? Orang yang sedang kafir dan kok gereja metu, iya pendeta itu swarga neraka karek dekne. Dekne pangeran tapi tangan bener Islam mati. Jadi surga dan neraka itu kata Rasulullah aqrabu min syiraqi ahadikum, dari sandal yang kamu pakai. Karena kita coba surga itu kamu kira susah sampai sekian tahun, enggak. Kamu mati pas baik, detik itu juga min ahlil. Nah, mati pas buruk, detik itu juga min ahlil. Nah, tapi kita tidak perlu nggak pakai ukuran tempat loh ya. Enggak misalnya orang mati nih baru mesti elek. Mati di rumah sakit Kristen sedele ora usah ngono, kowe ora pangeran kok ngukumi ora usah ngono. Wis biasa wae kok. Kalau dia muslim mati di gereja ya tetap kita sholatkan sebagai muslim. Kalau dia muslim mati di tempat maksiat kita sholatkan sebagai orang muslim yang sholat. Karena kalau kita fair, dia misalnya di bar, misalnya Ruhin kok mati ning bar. Tetap takokno mbek pegawai ini, mbek apa pramusaji, apa jeneng gak karo nek wong sholat. Ibu-ibu lah. Bener karon. Awak kok jenenge apa? Tak takono. Mbak, Pak Kriting ini sini berapa kali? Oh, sekali. Sekali ya. Tak takono kanca-kanca, Mustafa, kowe salate ruhin eling gak jumlahe? Enggak eling kan? Kenapa kita ingat yang satu kali sementara lupa beratus-ratus kali dia? Ya kita ingat sholatnya saja, tidak usah ingat kesalahan. Tapi ini kan akhir hayatnya, bisa saja akhir hayatnya itu ketika itu dia sudah posisi mau keluar, lah untuk jebol mati. Kan kita tidak pernah tahu, ya sudah naku mubin doa statusnya dia muslim, kita sholatkan sebagai apa? Muslim. Itu kan lebih elegan karena kita khusus. Nah itu tidak penting lah polemik itu, tapi saya akan ingatkan ya. Jadi al-jannatu aqrabu, surga itu lebih dekat ke kalian itu daripada serampat sandal. Mesti yang kamu pakai itu ya surga dan neraka setiap saat. Sehingga kalau kita mau, kata Nabi, sobbahakum wa masakum, pagi ini juga kamu bisa menjadi ahli nar, sore ini juga kamu bisa menjadi ahli nar. Ya itu saja. Apalagi zaman Rasulullah Sugeng, kamu benci sedikit saja dengan Nabi, berarti min ahli nar. Suka dengan Nabi, min ahli jannah. Kamu kira surga itu susah? Enggak. Nah, terus sambil Nabi emosinya itu dasar beduin dan mangkel di surga. Mat, kamu itu ngomong kiamat, ngomong surga neraka, lalu itu kapan? Mata saat, lalu kiamat itu kapan? Yang kamu bicarakan mau datang dekat, itu kapan? Nabi terus duka terus, tapi duka ada korbannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.